Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 287, Guru Dao. Kulit kepala Long Jiaonan terbelah di kedua sisi, dan terdengar suara yang mengerikan. Seorang wanita berjuang merangkak keluar dari kulit manusia yang retak itu. Ling Yuxiu dan Si Yunxiang berteriak kaget. Baru kemudian menyadari bahwa mereka sedang berpelukan, dan mereka segera berpisah. Qinmu mengeluarkan Liontin Giok berhuruf Qin dari kantung Taoti dan memakainya. Liontin Giok dan cakram kekaisaran, yang diikat bersama, juga telah dimasukkan ke dalam kantung Taoti oleh Long Jiaonan. Salah satu benda ini berkaitan dengan latar belakangnya, dan yang lainnya adalah harta karun yang diberikan kepadanya oleh si lumpuh untuk menangkal kejahatan. Long Jiaonan yang merangkak keluar dari kulitnya sendiri terlalu menakutkan, dan cakram kekaisaran sangat cocok untuk menangkal kejahatan. Setelah beberapa saat, seorang wanita telanjang merangkak keluar dari kulit manusia Long Jiaonan, meremas beberapa tulang yang terfragmentasi di dalam kulit tersebut. Wanita itu benar-benar telanjang, dengan rambut acak-acakan, dan berjuang keras untuk merangkak, batuk darah saat bergerak. Berbaliklah, jangan melihat. Ling Yuxiu tersadar dari keterkejutannya dan segera mendesak Qinmu. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya, gumam Qinmu, tapi dia tetap menoleh. Tidak lama kemudian, Long Jiaonan akhirnya keluar dari wujud manusianya. Tetapi dia masih sekarat dan kekurangan kekuatan. Penampilannya agak menua, sebelumnya seorang gadis muda. Sekarang dia tampak sekitar selusin tahun lebih tua. Si Yunxiang mengambil sehelai kain untuk menutupi tubuh wanita itu. Sambil membalutkan kain itu, ia diam-diam menusuk wanita itu. Matanya berkedip-kedip. Ia berbisik kepada Ling Yuxiu. Masih ada serpihan tulang di dalam tubuhnya. Ia belum sepenuhnya mengeluarkannya. Long Jiaonan dengan lemah duduk, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan lesu, "Aku terluka terlalu parah. Pergantian kulit ini hanya menyembuhkan luka di hatiku dan memperbaiki beberapa tulangku. Untuk pulih sepenuhnya, aku perlu berganti kulit beberapa kali lagi. Setiap kali aku berganti kulit, aku menua puluhan tahun, sangat mengurangi umurku. Kau bisa yakin bahwa saat ini aku tidak memiliki kekuatan untuk mengancammu." Ling Yuxiu memandang dua bagian besar tubuh ular merah di pantai dan tiba-tiba bergidik. Mungkinkah ular besar itu juga? Ekspresi Long Jiaonan meredup, dan dia menggelengkan kepalanya. Si kecil merah sudah terbelah menjadi dua, dan kepalanya juga rusak. Ia tidak bisa pulih. Baguslah, Si Yunxiang dan Ling Yuxiu sama-sama menghela napas lega. Qinmu berbalik, memperlihatkan senyum ramah. "Saudari Long, bolehkah saya bertanya di mana ayahmu yang terhormat? Di mana beliau bersembunyi? Siapa yang bersamanya? Dan mengapa beliau ingin bertemu saya?" Long Jiaonan tetap diam. Qinmu tersenyum tipis, mengulurkan jari telunjuknya, dan seberkas ki asal terbang keluar, mengiris sepotong daging ular untuk diletakkan di atas api unggun. Daging ular itu meneteskan minyak saat dipanggang, mendesis dan berasap di atas api. Tatapan Long Jiaonan tertuju pada daging ular itu, dan pupil matanya tiba-tiba menyempit. Sekte Suci Surgawi saya memiliki 361 aula. Salah satunya disebut Aula Eksekusi, yang terkenal dengan hukum yang ketat dan hukuman yang berat, serta memiliki ribuan metode untuk membuat orang mengaku. Wajah Qinmu berubah-ubah antara terang dan gelap di bawah api unggun. Dan dia berkata, "Kerajaan Perdamaian Abadi mendirikan Kementerian Hukuman. Kau pasti pernah mendengar tentang metode mereka. Menteri Hukuman adalah orang kepercayaan Kaisar, sementara Wakil Menteri Hukuman adalah Kepala Aula Eksekusi Sekte Suci Surgawiku. Jika aku ingin mengetahui hal-hal ini darimu, aku hanya perlu merepotkannya untuk bertindak sendiri. Apakah kau akan berbicara dengan sukarela, atau menunggu siksaan?" Long Jiaonan mencibir. Kerajaan Perdamaian Abadi sangat terlibat dengan Sekte Iblis Surgawi. Sungguh, ini adalah negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip iblis. Ketua Sekte Qin, meskipun undangan saya kepada Anda mengandung ancaman,
Saya tetap menunjukkan kesopanan. Bukan. Saya tidak mempersulit Anda. Jika tidak, memotong kaki ketua sekte, memotong tangan putri, dan membutakan Santa bukanlah hal yang sulit bagi saya. Namun, zaman telah berubah, dan sekarang saya berada di tangan Anda. Saya harap saya juga dapat menerima kesopanan. Kinmu menggelengkan kepalanya. Aku bisa bersikap sopan padamu di jalan, dan aku tidak akan mempersulitmu. Tapi kau telah melakukan pengkhianatan dan pemberontakan. Jadi menyerahkanmu ke Kementerian Hukuman untuk diinterogasi adalah hal yang wajar. Kau sebelumnya memegang jabatan resmi. Jadi menyerahkanmu ke pengadilan peninjauan yudisial juga memungkinkan. Dan ada orang-orang dari Sekte Suci Surgawiku di dalam pengadilan peninjauan yudisial juga. Ekspresi Long Jiaonan tampak berubah-ubah. Tetapi dia tetap diam. Karena Kinmu tidak mendapatkan jawaban, dia menjentikkan jarinya berulang kali, menggunakan seni penciptaan iblis surgawi untuk menyegel jiwanya di dalam tubuhnya. Kemudian dia berkata kepada kedua wanita itu, kapal Fan Yun Xiao cepat, jadi menemukan kita di sini seharusnya tidak terlalu sulit. Paling cepat besok, atau paling lambat dalam 3 hingga 5 hari, dia akan menemukan kita. Mari kita tinggal di pulau ini selama beberapa hari dan melihat apakah inti kuning ini dapat hidup kembali. Si Yun Xiang ragu-ragu. Pemimpin sekte, Anda mengasihani nyawa para inti kuning ini. Tetapi jika Long Jiaonan melarikan diri, saya khawatir dia akan menemukan tempat ini lagi dan menghancurkan mereka. Pemimpin sekte seharusnya tidak terobsesi dengan kecantikannya hanya karena dia cantik. Terobsesi dengan kecantikan, Kinmu mengamati Long Jiaonan dengan saksama. Terkejut, dia tidak cantik. Lalu di mana letak kecantikannya? Si Yun Xiang tercengang. Meskipun Long Jiaonan memiliki temperamen yang aneh, dia tetap dianggap cantik. Bahkan meskipun dia sedikit menua setelah berganti kulit, dia tetap seorang wanita yang berparas cantik. Bagi pemimpin sekte suci dari sekte suci surgawi untuk menganggapnya tidak menarik mungkin terlalu tidak peka. Dia bertanya lebih lanjut, pemimpin sekte, apa yang Anda anggap indah? Seseorang yang mirip dengan Nenek Si. Kinmu menjawab tanpa ragu, atau montok, seperti saudari Yuxiu. Itu cantik. Nenek Si bilang gadis gemuk terlihat bagus, tapi kau harus waspada terhadap roh rubah. Ling Yuxiu merasa cukup puas, melirik si Yun Xiang. Dalam hatinya, ia diam-diam mengakui penggembala sapi itu sebagai belahan jiwanya. Si Yun Xiang enggan mengalah, dan berkata, saya kerabat istri mantan pemimpin sekte. Berdasarkan senioritas, saya memanggilnya Bibi. Apakah pemimpin sekte menganggap saya cantik? Kamu terlalu kurus, dan kamu masih muda. Kamu lebih muda dariku, kan? Kinmu memandang si Yun Xiang dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Nenek Si bilang gadis kurus tidak cantik. Sedikit berisi lebih baik. Bagus untuk melahirkan anak. Kakek apoteker juga bilang gadis-gadis sebaiknya sedikit berisi. Tapi semua orang di desa memanggilnya orang tua mesum. Jangan sedih, kamu akan cukup cantik jika berat badanmu bertambah. Tapi jangan terlalu gemuk. Kakek apoteker bilang terlalu gemuk juga tidak terlihat bagus. Si Yun Xiang tercengang. Menurut standar estetika Kinmu, Long Jiaonan benar-benar tidak bisa disebut cantik. Dan dirinya sendiri pun tidak. Tidak heran pria ini tidak meliriknya sedetik pun ketika ia hanya mengenakan pakaian dalam. Ia telah disesatkan oleh para cabul di desanya. Pemimpin sekte suci muda mereka sangat unggul dalam segala hal, kebijaksanaan, bakat, kemampuan, pemahaman, dan bahkan keberaniannya luar biasa, hanya saja penilaian estetiknya tampak kurang sempurna. Kinmu tidak sengaja merendahkan suaranya, berkata, alasan utama aku menahan saudari Long adalah untuk memancing Raja Naga keluar. Raja Naga sangat cakap dan memelihara naga banjir. Bagaimanapun, dia adalah seorang pemimpin sekte. Dan jika aku tidak melenyapkannya, aku tidak akan merasa aman. Aku harus terus-menerus khawatir akan dibunuh saat berjalan di jalanan. Setelah menyerahkan saudari Long kepada putra mahkota, aku akan mengundang utusan pelindung kiri dan kanan serta beberapa tetua pelindung sekte. Jika Raja Naga berani datang, aku akan memastikan dia mati tanpa mayat yang utuh. Ekspresinya tampak serius. Dia berkata, dia pasti harus mati tanpa mayat yang utuh.
dan kepalanya harus dihancurkan. Jika tidak, siapa tahu dia mungkin hidup kembali. Omong-omong, aku penasaran apa yang diinginkan Raja Naga dariku, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah membunuhnya. Long Jiaonan gemetaran berulang kali. Rencana Qinmu terlalu kejam. Jika Raja Naga datang untuk menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Dia pasti tidak bisa melawan utusan pelindung dan tetua pelindung Sekte Iblis Surgawi. Pemimpin Sekte Qin, ada alasan mengapa ayahku mengundangmu. Dia tiba-tiba berbicara. Qinmu menatapnya dan tersenyum. Kakak Long bersedia berbicara sekarang. Long Jiaonan menghela napas. Kali ini, seseorang datang menemui ayahku. Mengatakan bahwa tidak nyaman baginya untuk menunjukkan wajahnya. Tetapi dia masih ingin bertemu dengan pemimpin Sekte Qin dan membahas perdamaian. Qinmu terkejut. Bolehkah saya bertanya siapa orang ini? Sang Guru Dao, Long Jiaonan berkata. Dalam apa yang disebut 3 agama dan 9 aliran, Sekte Dao, Kuil Guntur Agung, dan Sekte Iblis Surgawi termasuk dalam 3 agama, sementara gerbang penjinak naga kita hanyalah sekolah 9 aliran. Pemimpin sekte benar-benar terlalu tangguh. Anda tidak hanya menyelamatkan Kaisar, tetapi Anda juga membunuh begitu banyak ahli dari Sekte Dao dan Kuil Guntur Agung di altar surga kota kekaisaran. Pemimpin Sekte Dao mulai panik. Dia percaya bahwa Kaisar Yan Feng dan guru kekaisaran Yan Kang mungkin akan bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi untuk menghadapi Sekte Dao. Tidak nyaman baginya untuk bertemu Anda secara pribadi, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman antara Anda dan Kaisar. Karena itu, dia menemui ayah saya kali ini dan memintanya untuk mengundang Anda bertemu di Pulau Naga Surgawi. Ekspresinya berubah dingin. Aku bersikap sopan padamu selama ini. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak ingin membunuhmu? Di kota Tianbo, kau membunuh banyak sekali murid gerbang penjinak nagaku, dan Kaisar kemudian menyita harta benda kami dan memusnahkan klan kami. Kebencianku padamu lebih dalam dari lautan. Namun, Guru Dao menunjukkan kebaikan kepada ayahku dan menyelamatkan nyawanya. Kata-katanya, aku tidak berani membantah. Qinmu tampak berpikir, sambil mengelus dagunya. Beberapa helai kumis baru tumbuh di dagunya, yang sungguh menjengkelkan. Sang Guru Dao ingin bertemu denganku. Kemungkinan untuk menengahi perdamaian. Perdamaian antara Sekte Dao dan kultus suci surgawiku. Tetapi bukan perdamaian dengan kerajaan perdamaian abadi. Ia merenung. Guru Dao khawatir bahwa Sekte Suci Surgawiku dan kerajaan perdamaian abadi akan bergabung untuk menyerang Sekte Dao. Selain itu, beliau sudah tua dan tidak memiliki banyak waktu lagi untuk hidup. Berdamai sekarang dapat menyelamatkan Sekte Dao. Jika tidak, setelah beliau meninggal, Sekte Dao akan menghadapi kehancuran. Daging ular itu berbau harum, dan daging ikannya juga enak. Namun, Long Jiaonan hanya makan beberapa potong daging ikan dan sama sekali tidak mencicipi daging ular. Qinmu dengan antusias menawarkannya 2 kali. Tetapi melihat dia benar-benar tidak mau makan daging ular, dia menyerah. Keesokan harinya, Si Yunxiang dan Ling Yuxiu bangun pagi-pagi dan melihat Qinmu terus bergerak di sekitar pulau. Langkahnya tak henti-hentinya. Terkadang dia berjalan di pantai, terkadang di permukaan laut, dan terkadang dia melompat ke awan. Kemampuan intelektual dan pemahamannya lebih tinggi daripada yang lain, namun ia juga bekerja lebih keras daripada mereka. Si Yunxiang menggertakkan giginya, berpikir, dia hanya berusaha mencegahku memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Apakah dia benar-benar perlu seserius ini? Qinmu fokus. Sambil bergerak, dia mengaktifkan seni 3 ramuan tubuh hegemon, mengalirkan teknik kultivasinya, berusaha mencapai penggabungan berbagai teknik kultivasi menjadi satu, memahami metode kultivasi penyatuan agung untuk alam 6 harmoni. Si Yunxiang masih keliru. Di mata orang lain, bakat alami Qinmu benar-benar berada di tingkatan terendah. Penduduk desa Chanlao telah mengujinya saat itu, dan dia bahkan bukan seorang manusia roh, dia hanyalah orang biasa. Qinmu seharusnya menjalani kehidupan biasa, tetapi tanpa diduga, kepala desa dengan santai menyebutkan, tubuh hegemon. Hal ini tidak hanya membangkitkan semangat bertarung Qinmu, tetapi juga memicu semangat bertarung semua orang di desa Chanlao, yang mulai menumpuk berbagai macam pil roh,
obat-obatan ajaib, dan harta karun langit dan bumi padanya. Dan Qin Mu memang seorang yang rajin. Ia bahkan bisa disebut sebagai kultivator paling pekerja keras di dunia. Lebih jauh lagi, ia memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Sangat percaya bahwa ia adalah tubuh hegemon yang ditakdirkan untuk melampaui orang lain. Dan jika ia gagal, itu hanya karena ia belum bekerja cukup keras. Kemampuan dan kekuatannya saat ini tidak sepenuhnya bergantung pada bimbingan kepala desa, kakek tabib, nenek si, dan yang lainnya. Juga tidak bergantung pada kesempatan, semuanya sebagian besar dihasilkan oleh usahanya sendiri. Bagi orang biasa yang bersedia menggunakan pikiran dan bekerja keras, sulit untuk membayangkan sejauh mana potensi yang mereka miliki. Sebelum seseorang mencapai kesuksesan, tidak ada yang memperhatikan usaha mereka dan menganggapnya luar biasa. Baru setelah sukses, orang lain menganggap mereka luar biasa, mengagungkan mereka, dan mengabaikan kerja keras mereka. Melihat ini, Si Yunxiang dan Ling Yuxiu juga mulai berlatih kultivasi dengan tekun. Kedua gadis itu berlatih secara terpisah tanpa saling mengganggu. Long Jiaonan berbaring di bawah pohon, bernapas dan menghirup udara, mencoba untuk melepaskan kulitnya lagi. Tetapi lukanya terlalu parah, dan kerusakan yang dialaminya terlalu besar, sehingga mencegahnya untuk melepaskan lapisan luarnya. Jika dia berganti kulit lagi, dia akan menjadi wanita parubaya. Jika dia berganti kulit beberapa kali lagi, dia mungkin akan menjadi nenek sihir tua. Saat matahari sudah tinggi di langit, Qin Mu kembali ke mata air roh, berniat mengambil air mata air untuk mengairi tanaman esensi kuning yang ditanam di dekat mata air tersebut. Tiba-tiba, ia berhenti. Di dekat mata air roh berdiri seorang pendeta Tao tua yang mengenakan jubah Tao yang pudar dan keabu-abuan. Ia dengan hati-hati menyendok air dengan sehelai daun dan berjalan melewati petak tanaman esensi kuning, menyiraminya. Di sampingnya ada seorang pemuda yang juga membantu menyirami tanaman tersebut. Pendeta Taois tua itu melihat sehelai daun tumbuh dari pucuk salah satu tanaman inti kuning. Senyum muncul di wajahnya yang keriput. Dia berjongkok, dengan lembut mengelus daun itu, dan berkata, inti kuning ini dapat beregenerasi bahkan setelah mati. Hidup sungguh menakjubkan, bukan, Guru Sekte Qin. Setiap gerakannya mengikuti prinsip-prinsip alam yang mendalam, seolah menyatu tanpa celah dengan laut, pulau, mata air, langit, dan inti kuning. Kakak senior berbicara dengan jujur. Qin Mu melangkah maju dan berkata, hanya saja aku tidak tahu apakah inti kuning ini, setelah hidup kembali, akan tetap menjadi inti kuning yang sama seperti sebelumnya. Salam dari Master Sekte Suci Surgawi kepada Master Dao. Pendeta Taois tua itu segera membalas salam hormat tersebut, seraya berkata, ini pertemuan pertama kita. Saya menyampaikan rasa hormat saya. Lin Xuan, cepat kemari dan sampaikan salam kepada Kaisar Manusia Kontemporer. Taois Lin Xuan, yang berada di sampingnya, merasa terkejut tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Ia memberi hormat kepada Qin Mu dan membungkuk, sambil berkata, Taois memberi salam kepada Kaisar Manusia. Bab 288, 14 Bab Pedang Dao. Hati Qin Mu sedikit bergetar, dan dia langsung menebak mengapa Guru Dao itu begitu yakin bahwa dialah Kaisar Manusia Kontemporer. Dia hanya mempelajari dua gerakan dari diagram pedang kepala desa, dan dia tidak sering menggunakannya. Selain mendemonstrasikannya di hadapan Kaisar Yan Feng dan Guru Kekaisaran Yan Kang, dia juga menunjukkannya kepada Ban Gongchuo dan Taois Lin Xuan. Ketika Taois Lin Xuan mengikuti Danyang Zi ke Akademi Kekaisaran untuk menantang mereka, dia dikalahkan oleh jurus menginjak sungai dan gunung, gerakan pertama dari diagram pedang. Setelah kembali ke Sekte Dao, dia pasti mencoba menunjukkan jurus pedang melangkahi sungai dan gunung milik Qin Mu kepada Guru Dao. Guru Dao mungkin kemudian mengetahui bahwa teknik pedang Qin Mu berasal dari kepala desa, tetapi dia tidak yakin bahwa Qin Mu adalah kaisar manusia sezaman. Nada percaya dirinya sebenarnya hanyalah sebuah ujian. Pikiran Qin Mu juga sangat teliti. Meskipun dia menduga niat Guru Dao, dia tidak menyangkalnya. Dia juga mengambil air untuk menyirami inti kuning, dan tersenyum. Kemampuan ilahi Guru Dao sangat luas, dan kebijaksanaanmu luar biasa.
Guru Dao dan Taois Lin Xuan menggunakan daun untuk mengambil air. Tetapi ia langsung menggunakan ki asal untuk menarik air dari mata air, yang lebih praktis dan cepat. Sang guru Dao tua melihatnya menggunakan ki asal dan berkata, Dao mengikuti alam. Mengapa kaisar manusia begitu terburu-buru? Qin Mu berkata, murni alami. Belajar untuk aplikasi praktis. Jika guru Dao tidak menggunakannya, mengapa mempelajarinya? Sang guru Dao mengerutkan kening, lalu alisnya rileks, dan dia tersenyum. Perbedaan antara kedua sekte kita terletak pada filosofi hidup kita. Aku tidak akan berdebat denganmu tentang doktrin sekte Dao dan sekte iblis surgawi. Kaisar manusia belum muncul selama beberapa ratus tahun. Kali ini, dengan kemunculanmu, kau pasti memiliki beberapa niat, bukan? Qin Mu menggunakan ki asal untuk mengendalikan aliran air, menyirami esensi kuning, dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa niatku? Kepala desa di desa kita mengatakan bahwa kaisar manusia adalah sebuah tanggung jawab. Aku masih tidak mengerti apa yang begitu baik tentang menjadi kaisar manusia. Aku tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pengaruh, dan aku harus memikul beberapa tanggung jawab. Jika Guru Dao bersedia melakukannya, aku akan menyerahkannya padamu. Sang Guru Dao, yang sedang menyirami tanaman dengan sehelai daun, sedikit mengubah ekspresinya dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahan lagi. Yang satu menggunakan daun untuk mengambil air, yang lain menggunakan mantra untuk mengambil air. Keduanya menyirami esensi kuning. Taois Lin Xuan mengamati sambil diam-diam menggelengkan kepalanya. Baik yang tua maupun yang muda sama-sama keras kepala dan pantang menyerah. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, Qin Mu, yang lebih cepat, telah menyirami semua esensi kuning. Guru Dao tua itu juga menanam daun yang digunakannya untuk mengambil air ke dalam tanah, menegakkan punggungnya, dan menghela napas. Aku sudah tua, tubuhku tidak lagi berguna. Karena kaisar manusia adalah pemimpin sekte iblis surgawi, sekte Dao tidak dapat menentang kaisar manusia. Kali ini, aku, Taois tua ini, datang menemui kaisar manusia untuk mengidentifikasi penerus kaisar manusia. Lin Xuan juga telah memberi hormat kepadamu barusan. Setelah aku mati, dia akan menjadi pemimpin sekte Dao. Qin Mu memberi hormat kepada Lin Xuan, yang dengan cepat membalas hormat tersebut sambil berkata, aku belum menjadi guru Dao. Aku belum berani menerima tantangan ini. Sang guru Dao tua tersenyum. Setelah kau menjadi guru Dao, kau tetap akan berada setengah generasi lebih rendah dalam hal senioritas. Saat memberi hormat, kau harus menurunkan tanganmu setengahnya. Lin Xuan terkejut. Sang guru Dao tua dengan tenang berkata, kami, para praktisi pemurnian Qi, menerima kebaikan dari kaisar manusia generasi pertama 20.000 tahun yang lalu, dan karenanya secara kolektif menghormatinya sebagai kaisar manusia. Setiap ras dan sekte mengeluarkan harta terbaik mereka pada saat itu dan membuat segel kaisar manusia. Karena itu, kita harus mengikuti etika dan tidak boleh lalai. Bolehkah saya, sang Taois tua, meminta untuk melihat segel tersebut? Qin Mu mengeluarkan gumpalan hitam segel kaisar manusia dan dengan santai melemparkannya kepadanya. Guru Dao tua itu buru-buru menangkapnya. Wajahnya berkedut, dan berulang kali berkata, bagaimana kau bisa melemparnya? Bagaimana kau bisa melemparnya? Ketika Taois tua ini datang menemui kaisar manusia, aku mandi dan berganti pakaian, bahkan mencuci tangan berkali-kali, dengan hormat dan tanpa kelalaian. Bagaimana kau bisa begitu saja melemparkan segel kaisar manusia? Qin Mu merasa bingung, dan berkata, kepala desa itu dengan santai melemparkannya kepadaku. Aku tidak menginginkannya. Jadi aku melemparkannya kembali. Dia bersikeras memberikannya kepadaku. Dan karena aku tidak bisa mengalahkannya, aku terpaksa menerimanya. Wajah guru Dao tua itu berubah getir. Ia memegang segel kaisar manusia dengan kedua tangan, memeriksanya berulang kali untuk memastikan itu memang segel yang asli, dan berkata, kaisar manusia, silakan ambil kembali. Setelah itu, ia melangkah maju, dengan hormat mengangkat segel kaisar manusia dengan kedua tangan. Barulah setelah Qin Mu menerima segel kaisar manusia, Taois tua itu mundur, menurunkan tangannya,
dan berkata kepada Taois Lin Xuan, "Ingat, beginilah cara menerima segel kaisar manusia. Jangan melanggar tata krama." Taois Lin Xuan setuju, tetapi kemudian melihat Qin Mu dengan santai melemparkan segel kaisar manusia ke dalam kantung taotinya. Lin Xuan tidak berani berbicara. Dia adalah kaisar manusia. Dia boleh bersikap tidak sopan. Tetapi kita tidak boleh bersikap tidak sopan. Guru Dao tua itu berkata dengan niat baik. Segel ini ditempa oleh leluhur dari berbagai sekte dan ras kita menggunakan harta terbaik. Dan dipersembahkan kepada kaisar manusia. Untuk menghormati orang yang mengendalikan segel ini sebagai kaisar umum ras manusia. Oleh karena itu, sekte Dao kita harus menunjukkan rasa hormat. Tetapi karena segel ini dipersembahkan kepada kaisar manusia oleh kita, kaisar manusia dapat bersikap tidak hormat terhadap segel ini. Apakah Anda mengerti? Taois Lin Xuan mengangguk. Murid mengerti. Qin Mu merasa sedikit tersentuh. Masa hidup guru Dao tua hampir habis. Hidupnya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Namun ia masih melakukan yang terbaik untuk membimbing muridnya. Hubungan guru-murid tradisional ini lebih mungkin menghasilkan talenta-talenta luar biasa. Sang guru Dao tua kini sudah lanjut usia, dan mungkin berharap untuk membina murid Dao-nya di tahun-tahun terakhirnya agar ia dapat mengambil alih kepemimpinan. Guru Dao, selain melihat segel kaisar manusia, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin disampaikan? Tanya Qin Mu sambil tersenyum. Guru Dao tua menatapnya dalam-dalam dan berkata, Kaisar manusia harus memahami bahwa reformasi guru kekaisaran Yankang dan Kaisar Yanfeng bukanlah jalan yang benar, itu akan mendatangkan murka surgawi. Bencana salju ini adalah peringatan. Demi rakyat jelata, Kaisar manusia harus menghentikan reformasi ini. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, tren umum dunia adalah arus deras yang bergulir, seperti waktu yang mengalir tanpa henti siang dan malam. Siapapun yang berani menghalangi jalannya pasti akan hancur. Aku hanya bisa menyesuaikan diri dengan tren umum, dengan arus deras itu. Kakak senior, kau sudah banyak menderita. Apakah kau masih harus begitu tertipu? Sang guru Dao tua menghela napas. Aku tidak akan berdebat denganmu. Berdebat tanpa henti hanya akan berputar pada doktrin kedua keluarga kita, sehingga sulit untuk saling meyakinkan. Jadi lebih baik tidak berdebat. Jika kau bersikeras mendukung reformasi guru kekaisaran, aku hanya akan mengatakan ini, Dao mengikuti alam, reformasi adalah mengubah Dao, mengubah alam. Dewa lahir dari alam, diubah oleh Dao Agung. Jika kau ingin mengubah Dao, kau tahu taruhannya. Reruntuhan agung menjadi pelajaran. Kaisar manusia tidak boleh gagal untuk mengamatinya. Qin Mu sedikit terkejut. Sang guru Dao jelas mengetahui informasi rahasia lebih lanjut tentang hal ini. Namun, guru Dao itu enggan berkata lebih banyak, dan berkata, aku datang menemui Kaisar manusia untuk menyampaikan maksudku. Sekte Dao akan menjadi musuh perdamaian abadi, tetapi bukan musuh Kaisar manusia. Murid, bawalah 14 bab pedang Dao. Lin Xuan mengeluarkan lempengan batu dari kantung kulit di pinggangnya. Saat ia mengeluarkannya, ternyata tingginya 2 zang, dengan beberapa bekas goresan pedang yang digambar secara acak di atasnya. Lin Xuan ragu-ragu. Guru Dao, tunjukkan padanya. Guru Dao tua berkata, teknik pedang kaisar manusia tua lebih baik dari milikku, lebih mendalam. Aku bahkan menunjukkan 14 bab pedang Dao kepada guru kekaisaran Yankang. Jadi mengapa aku tidak bisa menunjukkannya kepada kaisar manusia kontemporer? Taois Lin Xuan menyandarkan lempengan batu itu. Guru Dao tua berkata, 14 bab pedang Dao, 1 pedang per bab. Ketika guru kekaisaran Yankang datang ke sekte Dao kita untuk belajar, saya mengizinkannya untuk melihatnya selama 14 hari. Jadi, saya juga akan mengizinkan kaisar manusia untuk melihatnya selama 14 hari. Adapun seni agung mendalam bawaan sekte Dao kita, saya tidak akan menunjukkannya kepada kaisar manusia. Qin Mu tampak terkejut. Tathagata tua telah mengizinkannya membaca sutra Tathagata Mahayana, tetapi hanya memperlihatkan metodenya, bukan jalan masuknya. Memiliki metode tetapi tidak ada jalan masuk. Dan sekarang guru Dao mengizinkannya melihat pintu masuk ke seni agung bawaan, tetapi bukan metodenya.
Kemurahan hati para guru dari dua tanah suci itu sungguh luar biasa. Qin Mu merenung sejenak, lalu mengeluarkan kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung dan berkata, "Aku tidak terbiasa menerima bantuan. Ini adalah kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung. Aku akan mengizinkan murid Tao untuk melihatnya selama 14 hari." Taois Lin Xuan sangat terharu dan menatap guru Dao tua. Ekspresi guru Dao tua sedikit berubah. Dan setelah berpikir sejenak, beliau berkata, "Jika aku menyuruhmu melihat, maka lihatlah. Kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung, jika mengandung kebaikan, adalah ilahi, jika mengandung kejahatan, itu adalah iblis. Jika kau menjadi iblis, itu berarti kultivasimu tidak mencukupi, dan sifat hatimu kurang." Taois Lin Xuan menegaskan. Qin Mu duduk di depan tembok batu, mengamati bekas tebasan pedang di tembok itu. Bekas tebasan pedang ini acak, tampak tidak memiliki pola. Dia melihat bekas tebasan pedang pertama. Awalnya tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Tetapi saat pikirannya meresap, dia secara bertahap merasakan niat pedang yang menakjubkan. Di matanya, bekas tebasan pedang itu bukan lagi sekadar bekas tebasan pedang. Ia seolah melihat beberapa prinsip matematika, seperti seorang Taois yang dengan cepat menulis dengan kuas besar, mengukir beberapa prinsip numerologi. Prinsip-prinsip ini secara bertahap berkembang, membentuk dua diagram taiji yang saling berinteraksi, satu hitam dan satu putih. Sebuah titik terhubung dan bergerak dengan dahsyat, yin dan yang berulang kali berada di dalam dua ekstrem. Hati Qin Mu sedikit bergetar. Metode kultivasi pedang Dao memang unik. Ukiran pedang di dinding batu mengandung niat pedang yang mendalam. Dan di dalam niat pedang itu, tersembunyi prinsip-prinsip matematika. Prinsip-prinsip ini membentuk posisi pertama pedang Dao. Prinsip matematika yang tersembunyi dalam posisi pertama pedang Dao adalah perhitungan biner yin dan yang. Hal ini dapat dibandingkan secara tepat dengan kalkulasi misteri agung, klasik. Hati Qin Mu bergetar. Dia sudah memahami sebagian besar kitab perhitungan misteri agung. Jadi jurus pertama pedang Dao tidak sulit baginya. Tidak lama kemudian, Qin Mu sepenuhnya memahami jurus pertama pedang Dao dan beralih melihat tanda pedang kedua. Sikap kedua dari pedang Dao, 5 ki dan 3 esensi membentuk keanggunan, di mana awan dan kereta bercampur saat mereka naik. Tanda pedang ini mengandung sistem 3 dan 5, 3 esensi dan 5 ki. Prinsip-prinsip matematika dalam gerakan ini membentuk matahari, bulan, dan bumi, dengan 5 ki kembali ke asalnya. Langkah ini juga tidak sulit bagi Qin Mu. Ia menghabiskan waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar guna memahami gerakan ini, lalu pergi melihat tanda pedang ketiga. Sikap ketiga pedang Dao, awan keberuntungan 5 warna menyelimuti, sajak surgawi bergema di 3 langit. Gerakan ini juga melibatkan 3 esensi dan 5 ki, tetapi lebih mendalam, menampilkan variasi dari 3 esensi dan 5 ki. Qin Mu menghabiskan lebih dari setengah jam untuk memahami gerakan ini secara menyeluruh. Sikap keempat dari pedang Dao, mengatur siklus langit secara diam-diam, mengamati berbagai fenomena alam semesta yang terus berubah. Prinsip-prinsip matematika yang terkandung di dalamnya sangat kompleks, melibatkan matematika 3 yang menghasilkan segala sesuatu. Menggunakan kitab perhitungan misteri agung untuk mengungkap misteri dalam gerakan ini saja sudah sangat sulit. Qin Mu mengungkap misteri di dalam tanda pedang ini, dan mendapati bahwa matahari terbenam akan segera tenggelam ke laut, dan malam pun tiba. Matahari merah bertengger di laut, memantulkan cahaya merah ke seluruh pulau. Aku mungkin tidak akan mampu mengungkap bab kelima dari pedang Dao. Ekspresi Qin Mu tampak serius. Setiap jurus pedang Dao lebih sulit dipelajari daripada jurus sebelumnya, dan prinsip-prinsip matematika yang terkandung di dalamnya semakin dalam. Mustahil untuk mempelajari semuanya dalam 14 hari. Dia bahkan mungkin tidak mampu mempelajari bab kelima. Ia hanya bisa memilih untuk memahami niat pedang terlebih dahulu, dan mempelajari niat pedang. Adapun teknik pedang dari bab-bab lain dalam kitab pedang Dao, ia tidak punya waktu untuk mempelajarinya. Jadi ia akan memahami sebanyak yang ia bisa. Sambil berpikir demikian, Qin Mu segera melihat tanda pedang kelima. Bab kelima dari pedang Dao. Gua Giok mengumpulkan segudang transformasi. Di puncak Kunlun,
angin dan bulan berkilauan. Dia merenungkannya dengan cermat. Prinsip-prinsip matematika yang terkandung dalam niat pedang sudah sulit dipahami. Meskipun dia sebagian besar telah memahami kitab perhitungan misteri agung, beberapa prinsip matematika tidak termasuk di dalamnya. Mungkin tersembunyi dalam kitab perhitungan gadis misterius. Sang guru Dao duduk di sampingnya, tenang dan tenteram dalam meditasi, seolah tidak menyadari rasa laparnya. Ketika Qin Mu merasa lapar, ia meninggalkan tembok batu untuk mencari Ling Yuxiu dan Si Yunxiang. Kedua gadis itu sudah menyiapkan makanan. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan dan mendengar bahwa itu adalah guru Dao, kedua gadis itu sangat terkejut dan tidak berani lancang. Pada hari ketiga, Fan Yunxiao tiba dengan perahu. Setelah melihat guru Dao, ia tiba-tiba menangis dan bersujud beberapa kali kepada guru Dao. Guru Dao tua membuka matanya, meliriknya, dan berkata dengan tenang, "Kau telah bergabung dengan Sekte Iblis Surgawi. Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Niatmu memang jahat. Pergilah. Aku tidak akan membunuhmu." Fan Yunxiao menangis tersedu-sedu, menyeka air matanya, lalu berlayar pergi. Bab 289. Bersemayam di hati dan pikiran. 5 hari setelah Fan Yunxiao pergi, banyak orang berpakaian aneh muncul di pulau kecil itu, termasuk pria, wanita, orang tua, dan anak muda. Pertama, satu orang tiba dan menancapkan bendera besar di pulau itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya, sua-sua-sua, lebih banyak bendera muncul di pulau itu. Ketika bendera-bendera diturunkan, ratusan orang muncul di pulau itu, duduk-duduk di sekelilingnya. Setiap orang duduk di posisi yang berbeda, tersebar seperti bintang-bintang di papan catur, benar-benar tak bergerak. Namun, setiap 2 jam sekali, orang-orang ini akan bangun dan mengubah posisi mereka. Pola ini tetap konstan. Di bawah naungan pepohonan, Long Jiaonan menggigil beberapa kali dan dengan cepat menggerakkan tubuhnya menuju tengah pulau. Sementara itu, Si Yunxiang tampak sangat ceria, memasak makanan untuk semua orang agar mereka tidak kelaparan. Ling Yuxiu memasang ekspresi serius saat melihat sekeliling. Dia juga bisa melihat bahwa ini adalah formasi besar yang menjebak mereka semua di pulau itu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jika mereka mencoba menerobos formasi itu secara paksa, formasi itu akan aktif dan berubah menjadi formasi pembunuh, mengubah pulau itu menjadi medan Asura. Ketika formasi besar ini aktif, pasti akan sangat menakutkan. Selain itu, dia melihat bahwa beberapa orang aneh ini mengenakan jubah istana, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pejabat tinggi dari dinasti yang berkuasa. Yang lain adalah tukang daging dari pasar, algojo, dan bahkan mahasiswa perguruan tinggi kekaisaran dari Akademi Kekaisaran. Sungguh aneh. Hal yang paling aneh adalah bahwa orang-orang ini berganti posisi setiap 2 jam, yang merupakan cara untuk mengubah formasi. Kemungkinan untuk mencegah guru Dao membedakan perubahan dalam formasi tersebut. Sekte Iblis Surgawi benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai sekte besar terkemuka dari Jalan Iblis. Waktu mereka sangat tepat. Guru Dao tua juga mengamati formasi pembunuh ini, memujinya berulang kali dalam hatinya. Dia berkata, "Aku bisa menghitung perubahan formasi tepat dalam 2 jam, dan mereka kebetulan mengubah formasi saat itu juga." Kepala Aula Formasi benar-benar licik. Kepala Aula Formasi adalah seorang mahasiswa perguruan tinggi kekaisaran dari Aula Zhen Yuan di Akademi Kekaisaran. Kaisar Yanfeng menganugerahinya gelar Akademisi Hanlin, memberinya banyak keuntungan, dan sering memanggilnya ke istana untuk menanyakan urusan negara. Meskipun Kaisar tidak memberinya kekuasaan nyata karena asal-usulnya dari Sekte Iblis Surgawi, sebagian besar formasi militer dirancang olehnya. Jelas sekali, Kepala Aula Formasi telah sepenuhnya memahami sosok guru Dao tua itu. Selama Qin Mu dalam kesulitan, dia sama sekali tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup, bahkan jika dia pergi, dia harus pergi dalam keadaan mati. Tanpa disadari, hari ke-14 pun tiba. Qin Mu memejamkan matanya, dan setelah beberapa saat, membukanya kembali. Ia berdiri dari bawah prasasti batu dan membungkuk kepada guru Dao. "Terima kasih, kakak senior, karena telah mengizinkan saya mempelajari pedang Dao."
Sang guru Dao bangkit dan membalas penghormatan itu. Seraya berkata, Anda terlalu sopan. Kaisar manusia pada dasarnya berhak mempelajari pedang Dao. Sama seperti saya mempersembahkan pedang Dao untuk Anda lihat, Tathagata juga akan mempersembahkan Sutra Mahayana Tathagata untuk Anda lihat. Kaisar manusia pantas mendapatkan ini. Qin Mu berkata, saya sudah melihat Sutra Mahayana Tathagata. Sang guru Dao terkejut. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Orang tua itu masih licik, mendahuluiku. Murid, kembalikan kitab suci pembinaan iblis surgawi agung kepada Kaisar manusia. Taois Lin Xuan terbangun dari lamunannya. Dengan cepat menyimpan kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung, yang telah berubah menjadi gulungan benang, dan menyerahkannya kepada Qin Mu dengan kedua tangannya. Qin Mu tersenyum dan berkata, kita seumuran, tidak perlu formalitas seperti itu. Taois Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, seseorang tidak akan pernah disalahkan karena terlalu sopan. Selama saya belum menjadi guru Dao, saya akan selalu menjadi junior Anda. Qin Mu menghela napas tak berdaya dan berkata, meskipun guru Dao belum membaca kitab suci iblis surgawi yang agung, ungkapan, mengandung kejahatan dan mengandung kebaikan, benar-benar menangkap esensi dari kitab suci iblis surgawi yang agung. Ketika Anda mempelajari kitab suci iblis surgawi yang agung, seberapa banyak kebaikan dan seberapa banyak kejahatan yang Anda lihat di dalamnya? Taois Lin Xuan ragu-ragu. Sang guru Tao tersenyum dan berkata, pemimpin sekte Qin adalah seorang ahli di bidang ini. Sampaikan saja apa yang ingin Anda katakan. Taois Lin Xuan berkata, mungkin itu adalah prasangka. Ketika pertama kali membaca kitab suci pemeliharaan iblis surgawi yang agung, saya merasa setiap kalimatnya adalah ucapan yang berbahaya. Baru ketika saya sampai di bagian tengah, saya mulai memahami beberapa makna, dan perbedaan antara kebenaran dan kejahatan lenyap di hati saya. Ketika saya sampai di bagian akhir, saya merasa bahwa apa yang telah saya lihat sebelumnya mungkin adalah kesalahpahaman. Jadi saya membacanya lagi dari awal. Dan perasaan itu berbeda sekali lagi. Qin Mu bertanya sambil tersenyum. Seberapa banyak dari itu yang masih bersifat iblis? 2/10 tersisa. Jawab Taois Lin Xuan dengan jujur. Qin Mu berkata, 2/10 dari hati Daomu masih bersifat iblis. Namun, kau sudah jauh lebih baik daripada Putra Buddha. Ketika Putra Buddha, Foxin, membaca kitab suci pembinaan iblis surgawi agung, ia melihat iblis di mana-mana. Ia memiliki penampilan seorang Buddha, tetapi hatinya menyimpan iblis yang tak dapat diperbaiki. Taois Lin Xuan terkejut, lalu tiba-tiba menyadari. Jadi begitulah adanya. Secerca rasa menantang muncul di hatinya. Matanya berkedip saat dia menatap Qin Mu dan bertanya, seberapa banyak bagian dari kitab suci pemeliharaan iblis surgawi yang dianggap iblis oleh Kaisar manusia? Qin Mu berkata, semua bab dalam kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung adalah jalan kebenaran, dan juga jalan iblis. Itu tergantung pada bagaimana aku menggunakannya. Taois Lin Xuan tercengang. Ini, Qin Mu berkata dengan penuh makna. Jalan sang suci terletak pada penggunaan sehari-hari oleh orang biasa. Kalimat pertama dari kitab suci pembinaan iblis surgawi agung sudah menjelaskan hal ini. Kau dan aku juga orang biasa. Ketika hati kita memegang jalan kebenaran, kitab suci pembinaan iblis surgawi agung adalah jalan kebenaran. Ketika hati kita memegang jalan iblis, kitab suci pembinaan iblis surgawi agung adalah jalan iblis. Aku dapat menggunakannya sebagai jalan kebenaran, teknik kultivasi, atau aku bisa menggunakannya sebagai jalan iblis teknik budidaya. Kehalusan penerapannya terletak di hati dan pikiran. Kehalusan penerapannya terletak pada hati dan pikiran. Taois Lin Xuan kembali terkejut, dan menganggap hal ini sangat masuk akal. Sang guru Dao tua segera berteriak, jangan dengarkan ajarannya, itu hanyalah argumen sesat lainnya tentang ketergantungan murni pada alam. Kau adalah guru Dao berikutnya, waspadalah agar tidak tertipu oleh kata-kata cerdasnya dan bergabung dengan sekte iblisnya. Taois Lin Xuan tersadar dari lamunannya, berkeringat deras dan membasahi pakaiannya. Ia berpikir, dia menggunakan kedok memberi nasihat untuk membahas doktrin sekte iblis dan memanfaatkan kesempatan untuk menyesatkan saya.
Ketergantungan murni pada alam, miliknya tidak sama dengan Dao mengikuti alam, milik sekte Dao saya. Guru Dao tua berkata dengan tegas, sifat hati guru sekte Qin memang lebih unggul darimu. Di masa depan, ketika dia menjadi musuhmu dalam kapasitasnya sebagai guru sekte iblis, kau harus berhati-hati. Jangan hanya mengingat bahwa dia adalah kaisar manusia dan melupakan bahwa dia juga adalah guru sekte iblis surgawi. Qinmu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Guru Dao tua itu benar-benar memperlakukannya seperti momok besar, mengambil tindakan pencegahan ketat bahkan saat membimbing muridnya, agar dia tidak tergoda masuk ke sekte iblis surgawi. Sang guru Dao tua bertanya, lalu bagaimana pandangan kaisar manusia terhadap pedang Dao? Qinmu menjawab dengan sungguh-sungguh, ini sangat rinci dalam prinsip matematika dan luar biasa halus. Beberapa langkah terakhir tampaknya melampaui prinsip matematika dan mendekati Dao. Guru Dao tua itu juga berbicara dengan penuh makna, sambil tersenyum tipis. Pedang Dao dari sekte Dao saya sebenarnya dapat dilihat sebagai cara untuk mengukur lingkaran secara akurat. Milu dan Yuelu hampir tak terbatas. Hubungan antara diameter dan keliling tidak dapat diselesaikan oleh kekosongan dan kemurnian. Ada angka yang tak terhitung jumlahnya yang mengikutinya. Dao tidak memiliki batasan, dan keliling lingkaran tidak memiliki batasan. Karena itu, mengapa Dao harus diubah? Mengapa metodenya harus diubah? 1. Qinmu terkejut. Guru Dao tua ini menyebarkan ajaran sekte Dao kepadanya. Guru Dao, berhentilah sebelum Anda terjerumus, kata Qinmu sambil tersenyum tipis. Sang guru Dao tua tertawa terbahak-bahak, lalu memerintahkan Taois Lin Xuan untuk menyingkirkan dinding batu itu. Ia berkata, Kaisar manusia, status Anda istimewa, dan Anda akan memiliki banyak musuh yang menakutkan. Akan lebih baik jika Anda segera kembali ke reruntuhan agung. Sayalah yang menyuruh Putri Raja Naga untuk mengundang Anda. Bolehkah Taois tua ini mengantarnya pergi? Qinmu memandang tanaman inti kuning di bawah kaki mereka. Banyak dari tanaman inti kuning ini sudah menumbuhkan beberapa daun. Tetapi cukup banyak juga yang telah mati. Kamu tidak perlu khawatir, dia mendengarkanku. Dan dia tidak akan kembali ke sini lagi. Sang guru Dao tua tersenyum tipis. Kau tidak kehilangan apapun, justru dialah yang kehilangan banyak hal. Qinmu mengangguk dan memanggil Long Jiaonan maju. Long Jiaonan menahan rasa sakitnya dan terlatih tati maju. Qinmu bertanya, apakah kau masih musuhku? Long Jiaonan menjawab, gerbang penjinak nagaku hancur karena ulahmu. Aku tidak punya pilihan selain menjadi musuhmu. Terlepas dari apakah aku terlibat atau tidak, gerbang penjinak nagamu ditakdirkan untuk dimusnahkan. Ini adalah tren umum. Bahkan jika aku tidak berada di kota Tianbo, nasibmu akan tetap sama. Qinmu berkata, aku hanya kebetulan berada di sini. Wajar jika kau membenciku. Tetapi lain kali kau mencoba membunuhku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Long Jiaonan menggertakkan giginya dan berkata, aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Qinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Hentikan proses pergantian kulit. Jika kau teruskan, kau akan menua sebelum waktunya. Pergilah bersama Guru Dao. Long Jiaonan berdiri di samping Guru Dao, merasa benar-benar kehilangan arah. Setiap kali dia bertemu Qinmu, dia mendapati Qinmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu lagi dengannya, akankah dia tetap menjadi lawannya? Apakah dia masih punya kesempatan? Namun, pikirannya dengan cepat diliputi kebencian, dan dia menyingkirkan kebingungan ini dari benaknya. Sang guru Dao tua menangkupkan tinjunya, dengan diagram Taiji yang dibentuk oleh tangan luarnya dan segel tangan Ziwu yang dibentuk oleh tangan dalamnya. Lalu berkata, aku pamit. Qinmu mengembalikan busur itu, berdiri, dan berkata, selamat tinggal, Guru Dao. Asteris Huala Asteris, para ketua Aula, pelindung, Raja Langit, dan lainnya dari Sekte Iblis Langit di sekitar pulau semuanya berdiri, membersihkan jalan. Sang guru Dao tua memimpin Long Jiaonan dan Taois Lin Xuan meninggalkan pulau itu. Kemudian, awan Qi muncul di bawah kakinya, membawa keduanya pergi. Qinmu memandang para anggota Sekte Iblis Surgawi yang mengelilinginya, melambaikan tangannya.
dan tersenyum. Bubar. Kalian semua, bubar. Semua orang membungkuk, menggulung bendera besar mereka, dan menghilang tanpa jejak. Namun, Raja Langit Yu dan Raja Langit Si tetap tinggal, jelas merasa khawatir tentang keselamatan Kinmu. Kinmu tertawa. Tidak perlu terlalu mengkhawatirkan saya. Kalian berdua sebaiknya pergi juga. Kedua Raja Langit saling bertukar pandang, menutupi diri mereka dengan jubah, dan menghilang. Kurasa mereka tidak pergi jauh, kata Si Yunxiang. Kinmu mengangguk, tetapi Ling Yuxiu tampak gelisah. Dia berkata, Guru Besar Sekte, Anda begitu fokus bersikap angkuh di depan bawahan Anda dan membiarkan mereka pergi. Bagaimana kami bisa lolos sekarang? Kinmu ragu-ragu. Dia memang sedang bersikap angkuh. Para tetua di desa telah mengajarinya sejak kecil bahwa meskipun kalah dalam pertarungan, ia tidak boleh kehilangan formasi, dan auranya tidak boleh hilang. Karena itu, dia tidak mengizinkan anggota Sekte Iblis Surgawi untuk membawanya, sang pemimpin Sekte Suci, pergi dari Laut Timur, agar tidak kehilangan muka di depan bawahannya. Menurutmu, apakah Fan Yunxiao akan kembali menjemput kita? Tanyanya ragu-ragu. Kedua gadis itu mencibir dan berkata serempak. Dia menangis terseduh-seduh saat pergi. Dia pasti tidak akan kembali. Kinmu tergagap. Bagaimana kalau kita berjalan kembali menyeberangi laut saja? Hanya itu caranya. Si Yunxiang menoleh ke arah mata air spiritual, merasa sedikit enggan untuk pergi. Dia bertanya, menurutmu, apakah tanaman inti kuning itu masih akan mengenali kita setelah mereka bangun? Aku tidak tahu. Kinmu menoleh ke belakang dan melihat tanaman hijau subur di sekitar mata air spiritual. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka pernah mati. Jika mereka awalnya memiliki jiwa, jiwa-jiwa itu seharusnya jatuh ke dalam Youdu yang gelap. Namun, entah bagaimana mereka hidup kembali. Adapun apakah jiwa-jiwa itu adalah jiwa asli mereka? Apakah ingatan-ingatan itu adalah ingatan asli? Atau apakah jiwa-jiwa baru telah lahir dari tubuh mereka dengan ingatan seperti papan tulis kosong? Itu tidak mungkin diketahui. Si Yunxiang merasa sedikit melankolis. Melihat Kinmu dan Ling Yuxiu sudah berjalan di permukaan laut, dia segera mengejar mereka. Sebuah gelombang yang terbentuk di bawah kaki Kinmu, menyerupai kepala naga, terus menerjang ke depan, membawa mereka ke arah barat. Sementara itu, di lokasi lain, penyihir terhormat dari Istana Emas Lulan menerima kabar dari Ban Gongchuo, segera meninggalkan Istana Emas, dan menuju ke barat. Dia menempuh jarak yang sangat jauh, melewati reruntuhan besar yang luas, menyeberangi dataran tinggi gunung salju, memasuki gurun api, tiba di tanah barat, dan mendaki puncak tertinggi tanah barat. Tak ada apapun yang berdiri di puncak emas gunung suci ini kecuali sebuah altar. Penyihir terhormat mengambil 3 batang dupa dan menyalakannya. Asapnya mengepul ke atas, menjulang lurus ke arah langit. Di tempat asap menghilang, sebuah wajah berwarna cian samar muncul di udara, seolah menyatu dengan langit biru. Kaisar manusia yang baru telah muncul, kata penyihir terhormat sambil membakar dupa dan membungkuk. Bab 290. Langit tinggi. Wajah raksasa berwarna cian di langit itu terbentuk dari sesuatu yang tampak seperti kabut, sangat tipis dan samar, tetapi secara bertahap menjadi lebih jelas saat turun dari langit. Keringat dingin mengucur di dahi penyihir terhormat, dan dia menundukkan kepalanya lebih dalam lagi, tidak berani mendongak. Astaga, sebuah suara gaib terdengar dari udara, dimengerti. Penyihir terhormat berdiri di sana membungkuk, tak bergerak. Puncak emas gunung suci ini sangat dingin, namun keringat di dahinya mulai menetes, tetes demi tetes. Setelah sekian lama, dia menengok ke atas, hanya untuk melihat langit biru seolah-olah telah dibersihkan. Wajah itu telah lenyap di suatu tempat yang tidak diketahui. Penyihir terhormat menghela napas lega dan segera bergegas menuruni gunung, menjauhkan diri dari tempat itu. Waktu yang lama telah berlalu. Di puncak emas, cahaya redup berkelap-kelip seperti riak di air. Ketika cahaya berhenti berkedip, 2 suani bermata emas menarik sebuah kereta berharga keluar dari cahaya tersebut. Sebuah kanopi berdiri di tengah kereta berharga ini, dengan tirai yang terbuat dari untaian rumbai permata dan mutiara berharga yang menggantung di bawahnya.
Di atas kanopi terdapat 3 lapis atap emas, bundar dan kokoh. Setiap lapis lebih kecil dari lapisan di bawahnya. Kanopi itu memiliki 4 pilar emas, setebal lengan bawah dan setinggi 7 kaki. Di samping setiap pilar berdiri seorang gadis muda yang cantik dengan cincin ki asal di belakang kepalanya dan pita yang berkibar. Pakaian mereka berwarna berbeda, hijau, merah, kuning, dan putih. Gadis berbaju hijau memegang botol giok. Gadis berbaju merah memegang kecapi 7 senar. Gadis berbaju kuning memegang pedang dengan kedua tangan. Dan gadis berbaju putih memegang pipa. Di bawah kanopi, melalui rumbai-rumbai permata dan mutiara, orang bisa melihat seorang pria berbaju ungu duduk tegak dengan aura yang luar biasa. Kedua suami diselimuti cahaya dan warna yang mengalir. Kaki mereka menapak di atas awan keberuntungan saat mereka menarik kereta berharga seperti kilat menuju bumi tengah. Kereta berharga ini tidak sehati-hati penyihir terhormat. Sementara penyihir terhormat menghindari reruntuhan besar yang luas, kereta ini langsung melaju ke dalamnya, melesat melintasi langit seperti seberkas cahaya menuju kerajaan perdamaian abadi. Orang di dalam kereta itu tampaknya sama sekali tidak khawatir tentang bahaya reruntuhan besar. Saat malam tiba dan kegelapan menyelimuti reruntuhan agung, kedua suani memancarkan aura yang menjulang tinggi dan luar biasa, yang sangat menyilaukan bahkan dalam kegelapan, menarik kereta berharga menembus kegelapan. Dalam kegelapan, gelombang ki iblis bergejolak, tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan hitam pekat yang melesat ke arah cahaya yang dipancarkan oleh kereta berharga dan suani. Kemanapun ia lewat, cahaya ditelan, hanya menyisakan kegelapan. Saat telapak tangan hitam pekat itu mencapai kereta berharga, tidak ada cahaya yang dapat dipancarkan sama sekali. Tepat saat itu, tirai mutiara kereta bergoyang, dan gadis berbaju merah memetik senar kecapinya, menghasilkan 2 bunyi, ding-dong. Mendengar suara kecapi, pohon palem yang hitam pekat itu berhenti sejenak lalu mundur. Astaga, sebuah suara serak bertanya dari kegelapan. Gadis berbaju merah itu mengangguk dan berkata, penguasa bintang Kiao dari langit tinggi. Monster iblis di kegelapan itu mundur dan menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, tidak ada lagi monster iblis di kegelapan yang mengganggu kereta berharga itu. Meskipun reruntuhan besar dalam kegelapan tampak sangat berbahaya, tempat itu tetap cukup ramai di malam hari. Berbagai macam hal menakutkan bergerak-gerak, dan berbagai kejadian aneh sering terjadi. Kereta berharga itu melaju perlahan ke arah timur. Melihat reruntuhan besar yang ada saat ini, Raja Bintang Kiao di bawah kanopi menggelengkan kepalanya dan berkata, sisa-sisa reruntuhan belum dibersihkan. Racunnya masih ada. Saat kereta berharga itu terbang menembus langit, membelah kegelapan, mereka yang mendongak dari reruntuhan besar yang gelap akan melihat sesuatu yang tampak seperti bintang yang bergerak perlahan. Malam di reruntuhan besar diselimuti kegelapan, tanpa bintang atau bulan di langit. Banyak binatang eksotis dan penduduk desa yang bersembunyi di berbagai reruntuhan tak kuasa menahan diri untuk mendongak, menatap kosong pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Tiba-tiba, bintang itu jatuh tajam, melesat di udara dan menabrak reruntuhan besar, menyebabkan binatang buas dan manusia yang menyaksikan pemandangan itu menghela napas menyesal. Ledakan, kereta berharga itu terjun bebas secara diagonal dari langit seolah kehilangan kendali. Di bawahnya terdapat sumber sungai yang bergelombang. Dalam kegelapan, 2 puncak gunung berdiri seperti gerbang, dan kereta berharga itu jatuh secara diagonal di antara keduanya. Kedua suani berusaha mati-matian untuk mengendalikan kereta, tetapi tidak berhasil. Mereka meraung berulang kali karena panik. Keempat gadis di dalam kereta itu juga panik. Saat itulah mereka menyadari bahwa entah bagaimana mereka telah berubah menjadi kerangka layu. Keempat gadis itu melihat ke depan dan menyadari bahwa kedua suani yang menarik kereta juga telah berubah menjadi 2 pasang tulang putih yang berlari. Mereka melihat ke dalam gerbong dan melihat kerangka duduk di sana. Kerangka itu tetap tenang dan mendengus dingin. Untuk menghancurkan kereta berhargaku. Mungkinkah hati Feng Du yang hianat masih belum mati? Di depan, kegelapan kelabu dan kabut tampak luas dan kabur. Bayangan-bayangan raksasa tampak samar di dalam kabut, dan lampu-lampu merah bersinar di dalamnya.
Lentera-lentera bergerak mengikuti gerakan kereta suci. Itu bukanlah lentera, melainkan bola mata. Bayangan-bayangan dalam kabut memudar satu persatu, dan lampu-lampu merah pun menghilang. Daging dan darah tumbuh kembali pada kedua suani, dan mereka merasakan kereta berharga itu tidak lagi berat. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan dan menarik kereta itu kembali ke langit. Keempat gadis di kereta itu melihat daging dan darah mereka pulih dan tak kuasa menahan napas lega. Tubuh Star-Lord Qiao juga kembali normal. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Feng Du tidak mengikuti disiplin Youdu dan bahkan berani berkonflik dengan langit tinggi. Cepat atau lambat dia harus disingkirkan. Kereta berharga itu melanjutkan perjalanan menyusuri sungai yang bergelombang. Saat fajar menyingsing, mereka akhirnya melihat ujung reruntuhan besar, yang hanya berjarak 1000 mil dari mereka. Tiba-tiba, cahaya pedang muncul dari bawah, meledak di udara. Cahaya pedang yang cemerlang itu meletus seketika, kecerahannya menutupi pancaran sinar matahari. Suani dan keempat gadis di kereta itu segera menutup mata mereka. Ketika mereka membukanya, keempat gadis itu berteriak kaget. Cahaya pedang yang mengguncang bumi beberapa saat yang lalu telah lenyap, dan di depan kereta berharga itu muncul pemandangan megah pegunungan dan sungai, dengan puncak-puncak menjulang yang membentang tanpa batas. Anehnya, pemandangan itu sama sekali tidak ada di sana barusan, dan sebenarnya mengambang di lautan awan, seolah-olah tumbuh dari awan-awan itu. Suara gemuruh air terdengar dari sungai-sungai yang mengalir melalui pegunungan. Mereka juga melihat air terjun yang mengalir deras dari tebing, seperti giok yang terbang dan mutiara yang berhamburan. Pegunungan hijau dan perairan jernih ini melayang di antara awan, tanpa menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa, tidak seperti Fata Morgana. Berhenti, kata Star-Lord Qiao perlahan dari dalam kereta. Kedua suani itu buru-buru berhenti. Star-Lord Qiao berdiri dan memandang ke ujung lanskap ini. Dia melihat pegunungan dan sungai masih membentang, seolah tumbuh dengan sendirinya. Pegunungan di dalam awan itu luas dan megah, dengan lebih banyak puncak dan sungai yang terus muncul dari bawah lapisan awan. Di tepi lanskap ini, kilatan cahaya pedang berkelap-kelip, sulit untuk menangkapnya, tetapi tidak bisa luput dari pandangannya. Pemandangan ini tampak seolah-olah seseorang telah menggunakan pedang sebagai kuas untuk melukis gulungan megah berisi sungai dan pegunungan di awan. Dasar orang tua lumpuh, kau ternyata masih hidup. Star-Lord Qiao tersenyum dan berkata pelan, turunlah. Ada seorang teman lama yang tinggal di sini. Kedua suani dengan cepat menarik kereta berharga dan turun perlahan. Saat mereka tenggelam di bawah awan, pemandangan di atas juga ikut turun. Seberapapun kereta itu turun, pemandangan di atas pun ikut turun dengan jumlah yang sama, selalu menghalangi jalan mereka. Akhirnya, kereta berharga itu mendarat. Pegunungan dan sungai di langit semakin mengecil, terus menyusut ke bawah. Ketika pemandangan itu menyusut dan menghilang, sebuah desa pegunungan kecil di tepi sungai muncul di hadapan mereka. Star-Lord Qiao mengintip melalui tirai mutiara. Di pintu masuk desa yang sepi ini terdapat sebuah kursi malas. Di kursi itu terbaring seorang lelaki tua tanpa anggota badan. Kursi itu bergoyang maju mundur dengan suara berderit. Lelaki tua itu, tanpa tangan dan kaki, berjemur di bawah sinar matahari musim semi, tampak santai dan puas. Kamu lumpuh. Star-Lord Qiao tidak keluar dari kereta. Melalui tirai mutiara, dia berkata, kau tidak punya tangan dan kaki. Namun kau masih ingin menghalangi jalanku. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Kepala desa menyipitkan matanya. Kursi malas itu bergoyang secara otomatis. Dia tampak sangat nyaman berbaring di sana sambil berkata dengan santai. Kalau begitu, kenapa kau tidak coba saja? Aku tidak punya tangan atau kaki dan hanya punya beberapa tahun lagi untuk hidup. Kau pasti yakin bisa memukuliku sampai mati, kan? Star-Lord Qiao mendengus dingin. Kau tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Kau tidak akan mampu melindungi kaisar manusia yang baru. Namun, aku tidak akan menggunakan nyawaku untuk melawanmu di saat-saat terakhirmu. Jika kau tak berani mempertaruhkan nyawamu demi nyawaku, maka kembalilah. Tiba-tiba, Ki asal kepala desa berubah menjadi kaki dan tangan. Dia berdiri dari kursi malas dan berjalan menuju kereta berharga.
Rambut kedua Suani berdiri tegak, dan keempat gadis di kereta menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di mata mereka, saat lelaki tua kurus dan layu ini berjalan mendekat, tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih megah. Hanya dalam beberapa langkah, sosok kecilnya tampak memenuhi langit dan bumi, sepenuhnya menghalangi pandangan mereka. Kau tidak bisa melindungi kaisar manusia yang baru. Star-Lord Kiao berdiri, dan kanopi kereta berharga tiba-tiba berputar dan berpilin. Pilar-pilar di bawah kanopi menjadi lebih besar, lebih tebal, dan lebih tinggi. Kanopi mengembang tertiup angin, dan setiap rumbai permata dan mutiara bertambah besar, seolah-olah bintang-bintang mengelilingi Star-Lord ini. Keempat gadis di dalam kereta itu tampak sangat kecil di hadapannya, dan kedua Suani berdarah murni, yang awalnya bertubuh besar, kini tampak sangat kecil. Dentang, pedang di tangan gadis berpakaian kuning itu terhunus, dan pedang berharga itu jatuh ke tangan Star-Lord Kiao. Star-Lord Kiao mengayunkan pedangnya, dan lelaki tua di hadapannya melakukan hal yang sama. Dua cahaya pedang berbenturan dalam sekejap. Sungai yang bergelombang tiba-tiba berhenti mengalir, airnya berhenti bergerak. Cahaya pedang itu cemerlang tetapi lenyap dalam sekejap. Di tempat cahaya pedang menghilang, kepala desa masih duduk di kursi malasnya yang berderit saat bergoyang. Raja Bintang Kiao juga duduk kembali. Ukuran kereta berharga kembali ke keadaan semula. Raksasa dan langit bertabur bintang beberapa saat yang lalu tampak seperti ilusi belaka. Aku tidak akan pergi membunuh kaisar manusia, tetapi orang lain akan melakukannya. Star-Lord Kiao memandang lelaki tua di kursi malas melalui tirai mutiara dan berkata dengan acuh tak acuh. Akan ada beberapa anak muda dari surga tinggi yang akan pergi mencarinya. Kepala desa berkata dengan malas, selama bukan kalian para orang tua kolot, biarkan mereka pergi. Penguasa Bintang Kiao menatapnya dalam-dalam dan tiba-tiba berkata, kembali ke surga tinggi. Kedua Suani itu dengan cepat memutar balik kereta, terbang ke udara, dan menuju ke barat. Di dalam kereta, gadis berbaju hijau bertanya, Star-Lord, mengapa kita kembali seperti ini? Star-Lord Kiao tidak berkata apa-apa, tetapi tiba-tiba mengeluarkan rangan tertahan. Tetesan darah menetes dari kereta berharga ke hutan reruntuhan besar di bawah. Di tempat darah itu jatuh, bunga-bunga tiba-tiba bermekaran di seluruh pegunungan, dan tanaman tumbuh liar, dengan dedaunan dan bunga terus bermunculan di seluruh perbukitan. Suara mendesing. Kanopi itu tiba-tiba tertiup angin ke belakang dan jatuh ke reruntuhan besar, dengan rumbai-rumbai permata dan mutiara giok berserakan di pedesaan. Tidak perlu menjemput mereka. Kembalilah ke surga tinggi secepat mungkin. Wajah Star-Lord Kiao agak pucat saat dia berbicara dengan suara berat. Keempat gadis itu terkejut, dan kedua Suani bergegas mempercepat laju mereka ke arah barat. Di pintu masuk desa Chanlao, kursi malas bergoyang maju mundur sebelum tiba-tiba hancur berkeping-keping. Kepala desa jatuh ke tanah dan berkata dengan suara serak, "Apoteker, apoteker." Sang apoteker berlari keluar dengan tergesa-gesa sambil mengeluh, bertingkah sok kuat tanpa tangan dan kaki. Kau pantas mendapatkannya. Jangan bergerak, biarkan aku memeriksa lukamu dulu.